Yang saya hormati Bapak Lurah Kebun Manggis, Bapak dari perwakilan pemadam kebakaran, Pak RW, mana tadi? Pak RW 04, Ibu RW 03 dan perwakilan dari RW lainnya. Ini ada kelompok ibu-ibu yang cantik yang seragam, Ibu Dawis ya Bu ya. PKK, perwakilan LMK, dan khususnya tentu Ibu Kader Jumantik yang cantik-cantik. Alhamdulillah pagi ini cerah ya. Kita bersyukur bisa berkumpul di, saya dikasih tahu Pak RW pos kuning. Saya nggak tahu pos kuning itu yang mana, ternyata ini. Padahal ini adalah tempat saya selalu datang ke RW 4 dulu ya. Pak Lurah, saya kalau Kebun Manggis hafal semua, tapi cuma sampai kantor RW-nya. Karena saya kelilingnya ke kantor RW ya, Bu RW ya. Jadi kalau untuk kantor RW, insya Allah saya hafal semua. Tapi kalau di luar ininya mungkin nanya dulu. Ya, ke rumah Bu RW 3 saya nanya dulu. Ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini melakukan kegiatan PSN untuk koordinasi masalah-masalah yang ada di wilayah kita. Alhamdulillah dalam minggu ini nggak ada pertambahan kasus ya, cuma kita adalah siklus kedua untuk fogging yang sudah dilakukan minggu kemarin. Berharapnya kasus tidak akan terjadi lagi dengan meningkatkan kegiatan PSN mandiri di rumah masing-masing. Ya, mungkin tentu dengan bantuan dari para ibu kader Dawis dengan kelompok Dawisnya masing-masing tentunya. Karena kalau untuk pencegahan DBD ini yang paling penting itu adalah kegiatan PSN-nya ya, untuk memastikan tidak ada jentik di wilayah kita tentunya. Insya Allah udah aman semua ya Bu ya, warga udah paham ya Bu ya. Ya, dan nggak ada yang susah dimasukin kan Bu rumahnya, aman ya Bu? Ya, kalau ada yang susah dimasukin lapor RT-nya, kalau enggak Pak RW, kalau enggak kata Pak Lurah kita rame-rame turunnya ya Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya aman. Ya, untuk kegiatan di Puskesmas kita nantinya akan ada kegiatan pendaftaran secara online. Mungkin sudah ada yang datang ke Puskesmas diminta untuk pendaftaran secara online. Udah ada ya Bu? Udah ada yang datang ke Puskesmas? Udah ada ya. Jadi itu akan mempercepat proses pendaftaran karena kan udah terklarifikasi kebenaran datanya. Nah nanti sampai di Puskesmas kalau loketnya cuma konfirmasi aja. Mudah-mudahan akan bisa lebih mempercepat pelayanan di Puskesmas kita. Dan untuk kegiatan ini titip pesan nih dari teman-teman saya, ini kegiatan pos Yandu Balita, di mana antropometri kan udah lama ya diturunkan ke kita, cuma antropometrinya RW 4 kan dititipkan ke Puskes, jadi yang menerimanya adalah saya, tapi untuk pelaksanaannya tetap RW 4. Jadi informasi yang saya dapatkan itu alat belum pernah dipakai, benar nggak? Belum pernah dipakai, sayang kan Bu, kita minta alatnya belum dipakai ya. Pak RW nanti minta tolong ya Pak ya, gimana cara ininya ya, karena kalau di RW lain itu kan alat diserahkan ke perwakilan dari RW-nya ya, RW 4 karena dititipkan ke Puskes, dititipnya ke saya. Jadi mungkin nanti saya minta tolong ada satu perwakilan yang ditunjuk untuk mengambilnya ya Pak, untuk ngambilnya. Jadi ada satu yang bertanggung jawab, mungkin karena kesulitan tempat tidak bisa di RW 4 dititip ke Puskesmas, nggak apa-apa, tapi usahakan itu alat benar dipakai ya. Nanti minta tolong Pak RW tunjuk perwakilannya yang bertanggung jawab ngambil alat. Jadi ada satu orang yang ditugaskan ke mengambil alat. Kalau yang bersangkutan berhalangan
penunjukan yang lain atas yang orang tersebut biar jelas nanti pertanggungjawabannya ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain kita tetap berkoordinasi di mana untuk ke depan rencana nih saya akan mengejar kegiatan IFA ya. Ini kayaknya saya sangat butuh bantuan dari Ibu Kader Dawis untuk mendata data real sasaran kita di wilayah berapa, karena kalau sasaran yang dikasih buat kebun manggis itu sekitar 3.000, tapi saya nggak tahu kan, saya butuhnya data real. Nanti mungkin bisa minta bantuan Kader Dawis real data sasaran kita itu berapa, yang sudah berapa, jadi yang akan kita tindak lanjutin yang belum. Mungkin sambil tolong dicari juga permasalahannya apa, jadi kita akan tindak lanjut sesuai permasalahannya. Misalnya mungkin karena takut atau belum paham, berarti kita perlu ngadain penyuluhan. Bisa dibantu ya Bu Dawis ya untuk mendata sasarannya itu kan setiap perempuan yang sudah menikah ya, bukan yang punya suami tapi yang sudah menikah. Berarti mungkin kalaupun dia sudah nggak punya suami tapi pernah menikah, itu perlu kita screening untuk memastikan dia tidak menderita kanker serviks, kanker yang paling banyak sama perempuan. Sekalian juga payudara. Kita akan melaksanakan IFA dan Sadanis. Saya minta tolong ya Bu ya untuk dibantu dengan data-data sasarannya nanti. Jadi ada sasarannya ini, yang sudahnya mana yang belumnya ada. Ya, nanti kalau misalnya ini rencana kami adalah mengadakan penyuluhan dulu kalau memang itu dibutuhkan. Untuk pemeriksaannya kita buka setiap hari di Puskesmas Kebun Manggis. Kalau misalnya dari data Bu Kader warganya memang mau turun di wilayahnya, saya minta memang banyak, jangan hanya 1-2 saya nurunin tim, kesian tim saya. Tapi misalnya ngumpulin 50 gitu ya, saya usahakan turun ke wilayahnya ya. Itu mungkin titipan untuk kegiatan, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan lainnya juga bisa berjalan. Kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, posbindu ya, untuk screening usia dewasa ya, usia 15 sampai 59. Ya mungkin kedepannya kan ada layanan itu berubah dengan ILP, itu mungkin lebih per umur ya. Jadi nanti screeningnya mungkin bukan pakai PTM lagi, sama PM-nya juga ya. Mudah-mudahan semua kegiatan kita di Kebun Manggis dapat berjalan lancar dalam rangka kita menjaga dan membina kesehatan warga kita agar selalu sehat ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan warga kita tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.